Oke, kita lanjutin untuk episode selanjutnya ya. Apakah benar tadi inflasi akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat gitu ya. Nah, ini salah satu artikel juga nih dari Menpan atau Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyebutkan bahwa sepanjang 2023 ternyata inflasi itu terkendali ya, inflasi Indonesia terkendali. Nah, apakah benar? Ini dari BI, website dari Bank Indonesia juga menyebutkan bahwa inflasi selama tahun 2023 terjaga dalam kisaran yang sasaran. Kisaran sasaran artinya tidak melampaui sasaran mereka gitu ya. Jadi kita bilang kalau inflasi ini pengaruhnya cukup rendah ya terhadap daya beli masyarakat yang menurun tadi. Nah, selanjutnya untuk isu selanjutnya ada investor ya, investor yang hold tadi. Memang dari beberapa artikel disebutkan juga bahwa investor ini memilih sikap untuk menunggu atau wait and see karena ini merupakan tahun politik ya. Karena merupakan tahun politik. Ini dari bisnis.com bisa kita lihat mencermati sikap investor asing di pemilu negara berkembang. Nah ini, investor tunggu sikap The Fed, 8 saham Bank RI jeblok gitu ya. Nah, krisis perbankan di Amerika Serikat hingga hari ini masih menjadi perhatian pasar. Investor akan terus memantau apakah kasus First Republic Bank akan menjadi kasus terakhir atau masih akan ada korban baru, meskipun sebelumnya ada kabar baik bahwa 11 bank di AS benar membantu First Republic Bank agar dampak krisis tidak semakin meluas gitu ya. Jadi di Amerika memang sekarang lagi ada krisis yang berujung pada bangkrutnya sebuah institusi bank gitu ya, First Republic Bank di sana. Nah, memang sikap investor ini memang sekarang lagi wait and see. Mereka lagi menunggu. Apalagi di Indonesia lagi tahun politik ya. Mereka pasti akan melihat siapa yang akan menjadi pemenang. Nah, dengan menjadi pemenang itu apakah ada kebijakan-kebijakan di bidang ekonomi yang akan dirubah. Nah, itu akan sangat-sangat mempengaruhi keputusan mereka untuk melakukan investasi atau tidak di Indonesia gitu ya. Diri investor, begini kondisi ekonomi dan pasar modal pasca pemilu ya. Jadi tahun ini merupakan tahun politik karena adanya masa pemilihan umum presiden dan legislatif, sehingga investor kerap mempertanyakan potensi perubahan kebijakan. Nah, sekali lagi saya sebutin, investor kerap mempertanyakan potensi perubahan kebijakan terpilihnya salah satu kandidat yang dapat mempengaruhi bisnis ke depan, khususnya pada emiten di pasar modal. Ya, itu sangat-sangat masuk akal. Nah, coba kita bahas dari sisi investor ya. Jadi ini adalah tahun pemilu. Investor ada di tahun politik. Nah, politik kemungkinannya apa? Kebijakan berubah. Maka sikap dari investor gimana? Investor harus hold gitu ya. Demi apa? Demi stabilitas dari bisnisnya itu sendiri gitu ya. Nggak mungkin dia melakukan investasi kalau kebijakannya berubah-ubah seperti itu. Nah, lalu isu yang terakhir nih ya. Jadi uang upah minimum di Indonesia itu tergolong rendah. Apakah ini akan mempengaruhi daya beli masyarakat ya? Coba kita lihat di artikel-artikel ini. Dari data Indonesia, upah bulanan pekerja RI tergolong rendah di Asia Tenggara. Ya, di Asia Tenggara aja tergolong rendah. Coba kita lihat lagi nih di artikel yang lain. Mimpi RI negara maju, gaji jadi stimulus, biaya hidup rendah. Nah, ini adalah mimpi dari Indonesia sebagai negara maju, yaitu gajinya menjadi stimulus, artinya cukup ya gitu ya. Biaya hidupnya rendah. Nah, gitu. Sedangkan di Indonesia kebalikannya gitu ya. UMP-nya rendah, biaya hidupnya tinggi. Coba kita lihat di Jakarta. Biaya hidup di Jakarta semakin tinggi, melampaui upah minimum provinsi atau UMP. Harga barang dan jasanya tinggi hingga kurs rupiah yang selalu tertekan membuat biaya konsumsi masyarakat yang tinggi di tengah rendahnya pendapatan mereka. Ini. Jadi saya bisa confirm bahwa biaya hidup yang tinggi dan gaji yang rendah itu sangat
berdampak ya terhadap daya beli masyarakat gitu ya. Akhirnya daya beli masyarakat akan menurun. Nah, jadi nih dia mencontohkan tekanan harga bahan pokok seperti beras, telur, cabai hingga bawang itu yang telah menggerus pendapatan masyarakat, ditambah beban harga transportasi yang timbul dari harga BBM hingga inflasi di sektor properti yang selalu meninggi. Di tengah beban suku bunga dan dalamnya pelemahan kurs rupiah terhadap dolar ya. Tekanan dari harga-harga yang tak melulu muncul dalam inflasi umum di tengah rendahnya tingkat upah kini terbukti telah menciptakan fenomena baru, yakni kelas menengah yang terus-menerus makan tabungan dan kelas bawah yang makin terlilit oleh pinjaman online atau pinjol. Oke, kita rangkum aja ya. Kita rangkum aja. Jadi daya beli masyarakat menurun pertama karena apa? Yang pertama karena judi online. Ya, judi online tadi kita udah paparkan kenapa. Ada pinjol. Ya. Ada pinjol, ada UMR rendah atau upah rendah ya. Ada juga investor hold karena tahun politik gitu ya. Nah, yang masih mungkin menjadi pertanyaan adalah inflasi, karena dari beberapa artikel yang kita baca dari Bank Indonesia pun bilang kalau inflasi masih terkendali gitu ya. Jadi yang sudah pasti menjadi kontributor terhadap rendahnya daya beli masyarakat ada 4 yang sudah pasti, yaitu judi online, pinjol, UMR rendah dan upah rendah, lalu juga tahun politis yang menyebabkan investor hold gitu ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau misalnya ada yang mau discuss silakan komen ya. Kalau video ini bermanfaat silakan di share dan like gitu ya. Oke, see you in the next video.